Kalian kira Freddy Krueger nggak ada kembarannya? Ada dong, kenalin nih versi barunya The Grieber, si tukang sembunyiin bocil lanang. Iya, ini bukan sekedar cerita, ini The Black Phone 2. Kemarin aku baru saja nonton sequel film dan gila, ini baru yang namanya sequel, nggak zong, The Black Phone 2. Kalian ingat film pertamanya kan? Yang Ethan Hawke jadi penculik psikopat bertopeng. The Grieber itu yang bikin kita trauma sama telepon hitam berdering. Nah, di akhir film pertama, kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, 2021 atau 2022, Vini kan berhasil ngehabisin The Grieber pakai bantuan arwah korban-korban sebelumnya. Pertanyaannya, kalau villainnya aja udah nggak ada, film keduanya ceritanya soal apa dong? Itu dia, kalau kalian pikir The Grieber udah mati, kalian salah besar. Dia balik lagi, tapi bukan sebagai manusia. Jadi, film ini ambil setting 4 tahun setelah kejadian pertama. Vini yang sekarang udah 17 tahun jelas masih berjuang sama traumanya. Tapi spotlight utama di sequel ini lebih ke adiknya si Gwen. Ya, karena memang masih ada hubungannya dan alasannya kenapa. Gwen yang punya kemampuan lihat masa depan lewat mimpi itu mulai dapat gangguan lagi. Dan tebak apa? Yes, telepon hitam keramat itu bunyi lagi. Tapi kali ini beda. Gwen dapat penglihatan soal misteri baru. 3 anak hilang di sebuah camp musim dingin terpencil namanya Alpine Lake. Nah, Gwen ini kan keras kepala ya, dia yakin banget ini ada hubungannya. Akhirnya dia nyeret Vini untuk ikut investigasi ke camp angker itu pas lagi badai salju. Dan disinilah filmnya belok lagi jadi makin gila. The Grieber is back. Tapi kayak yang aku bilang, dia bukan manusia lagi, dia sekarang jadi semacam entitas supranatural, arwah penasaran yang jauh lebih marah dan punya kekuatan baru buat manipulasi orang. Jadi kalau film pertamanya itu gabungan krim dan thriller sama supranatural, film kedua ini udah full supranatural horror. Ibaratnya ini Freddy Krueger versi sekarang. Scott Derrickson, sutradaranya juga pinter banget mainin atmosfer. Setting camp musim dingin yang terisolasi badai salju itu bikin vibe-nya makin creepy dan claustrophobic. Kaitannya sama film pertama juga kuat banget. Kita jadi tahu lebih banyak soal masa lalu keluarga Black, terutama ibu mereka. Misteri kenapa Gwen dan ibunya punya kemampuan ini mulai sedikit terjawab. Tapi, ada tapinya, karena The Grieber-nya udah jadi hantu, level ngerinya jadi beda. Kalau dulu kita takut sama teror psikologis penculiknya, sekarang kita takut sama jumpscare dan teror hantunya. Buat aku, ini sequel yang berani. Mereka nggak ngulang formula yang sama. Mereka naikin level, ancamannya jadi supranatural murni. Aktingnya solid, ceritanya makin dalam, ngebahas trauma. Buat kalian yang suka film pertama, The Black Phone 1, kalian wajib nonton buat tahu kelanjutan nasib Vini dan Gwen di The Black Phone 2. Kalian sendiri gimana? Udah nonton? Tim Vini atau tim Gwen? Coba komen di bawah.